Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Persis Jabar, alhamdulillah jumpa lagi di acara bincang-bincang seputar Ramadan. Dan kali ini seperti biasa saya Wajimat ditemani oleh teman saya Kang Haji Isma. Apa kabar Kang Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hatur nuhun, terima kasih. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita juga setelah hadir narasumber kita Ustadz Amin Nurdin SOSI MAG. Beliau adalah dosen di salah satu universitas Persis, yaitu UNIPI, dan juga aktif di organisasi kejamiahan Persis, dan beliau adalah menjabat sebagai bidang garapan sosial di PW Persis Jabar. Kami perkenalkan, silahkan Al-Ustadz kumaha damang. Alhamdulillah, hatur nuhun, terima kasih. Dan Kang Haji, kita nanti bincang-bincang dengan beliau, dan tetapi sebaiknya Al-Ustadz supaya menyampaikan dulu beberapa kalimat lah, atau beberapa kata-kata yang perlu disampaikan sebagai kata pengantar pada kita sekalian untuk para sahabat Persis Jabar. Mangga Ustadz, silakan. Tunun. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Terima kasih Wajimat, Pak Haji Isma. Kang Haji Ustadz. Hah? Kang Haji. Kang Haji? Ah, ini Kang Haji. Iya, Wah, itu Kang Haji. Emang enggak? Teras. Ya, jadi alhamdulillah kita pada hari ini sudah berada di suasana saum Ramadan. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur, sehingga kita bisa bertemu di momentum bulan Ramadan yang insya Allah penuh keberkahan, penuh magfirah, dan itu merupakan bagian daripada keutamaan bulan Ramadan. Ada hal yang sangat perlu kita nanti diskusikan, Wah Haji, Kang Haji, kan gitu. Yang terpenting adalah berkaitan dengan tujuan daripada ibadah saum, kan begitu. Tujuan pada ibadah saum. Ya. Nah kan, karena terkait masalah tujuan ini, setiap perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan pasti mengandung hikmah, mengandung tujuan. Nah, mungkin dari perspektif yang akan nanti kita diskusikan atau yang akan nanti saya sampaikan akan lebih kepada kecenderungan perspektif yang bukan kecenderungan yang sifatnya hablum minanas saja atau hablum minallah saja, tetapi ini adalah bagian sesuatu yang sangat integral, bahwa ibadah saum itu sisi ibadah mahdohnya ada, atau hablum minallahnya ada, hablum minanas ada. Sehingga nanti kita memahami lebih utuh tentang ibadah saum ini dari dua sisi itu. Jadi kenapa perlu kita sampaikan, perlu kita bahas, agar nanti ketika kita selesai melaksanakan ibadah saum ini, kita menjadi manusia yang sempurna sesuai dengan tujuan ibadah saum, yaitu la'alakum tatakun, yaitu agar kita menjadi orang yang takwa sesuai dengan nanti perspektif yang akan kita diskusikan lebih lanjut. Itu mungkin sebagai pengantar bahwa perspektif-perspektif yang akan kita diskusikan atau nanti akan saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua bahwa ternyata ibadah saum ini adalah sesuatu ibadah yang sangat unik. Ini karena emang selama sebulan beda dengan ibadah yang saum yang lainnya, kan begitu. Istimewa mungkin ya. Sangat istimewa sekali kan gitu dibandingkan dengan ibadah saum yang lain. Itu mungkin Ya, wajib untuk pengantar saya. terima kasih Ustadz. Kemudian tadi Ustadz berbicara tentang perspektif artinya ya kira-kira sudut pandang atau dimensi lah kita katakan. Kemudian yang ingin saya tanyakan Ustadz, dimensi apa saja sih yang terkandung dalam saum Ramadan itu? Nah, kalau untuk melihat bahwa dimensi saum itu sangat luas, tergantung sudut pandang orang yang melihat. Jadi karena saya itu kan punya secara basic ilmu itu kan basic ilmu sosial. Orang yang memiliki basic ilmu kesehatan
itu pun akan melihat perspektif saum akan berbeda, kan begitu. Nah, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan baik dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, untuk itu perspektif ini tidak secara eksplisit atau secara langsung disebutkan, kan gitu. Iya, iya. Cuman kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk mempelajari, mengkaji, kan begitu. Nah, pertama yang saya pahami itu adalah ibadah saum itu ibadah yang sangat unik. Kenapa sangat unik? Karena semua agama itu hampir ada. Oh, setiap agama pasti hampir ada. Semua agama itu ada. Nah, ini yang jadi keunikan ibadah saum ini, kan begitu. Itu nantilah di momentum yang lain akan kita bahas lebih lanjut. Cuman sisi uniknya itu adalah ibadah saum ini, atau dalam bahasa agama lain itu puasa ataupun lain namanya, tapi hampir semua agama itu ada, kan begitu. Ini artinya bahwa ibadah saum ini sangat unik, kan begitu. Nah, apa uniknya? Karena memiliki ragam-ragam dimensi yang hampir semua sisi kehidupan itu ada. Pertama, dari sisi individual. Kenapa sisi individual? Bahwa tujuan ibadah saum itu adalah sebagaimana kita paham bersama, la'alakum tatakun, kan begitu. Perspektif la'alakum tatakun kan, atau secara definitif tidak dijelaskan secara langsung atau secara jelas bagaimana, kan begitu. Iya, iya. Nah, kan gitu. Sehingga prinsip atau dimensi individual ini atau kesolehan individu itu menjadi sasaran utama dari maksud ibadah saum. Pendidikan seperti tadarus, kemudian kebaikan-kebaikan, sodako, dan lain sebagainya, itu adalah untuk membentuk manusia menjadi orang yang menjadi soleh sosial, soleh individual. Nah, bentukan setelah soleh sosial tidak cukup dalam ibadah saum itu. Hubungan manusia dengan Allah saja tidak cukup. Ada hablum minan nas, atau disebut dengan kesolehan sosial atau kesolehan kolektif. Anjuran-anjuran atau keutamaan-keutamaan dalam ibadah saum seperti contoh, Nabi menyampaikan bahwa pahala orang yang memberikan orang yang berbuka puasa, pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa atau saum. Itu menunjukkan bahwa kegiatan sosial itu pahalanya sama, kan begitu. Iya. Tetapi bukan berarti kita boleh tidak puasa. Baik orang mau puasa atau mau saum, dah pahala lagi sama puasa bakal sarua, nggak sih? Mere tajil, kan gitu. Makan lebih ya. Makan lebih. Kan gitu. Nah, logika itu bukan untuk itu, tetapi penempatan bagaimana kesetaraan kegiatan sosial itu juga memiliki nilai pahala yang sama. Nah, itu tujuan kedua itu adalah membentuk kesolehan sosial atau kesolehan kolektif. Nah, jika kesolehan individual sudah, kesolehan sosial sudah, maka akan terbangunlah kesolehan multidimensi. Artinya kesolehan tiap pribadi muslim dan terwujud dalam dinamika sosial, akan terbangunlah kesolehan multidimensi. Apa yang dimaksud dengan multidimensi ini? Kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, ataupun yang lainnya yang lebih luas itu akan terbentuk juga tatanannya atau kebudayaan yang ada dalam bulan Ramadan itu akan terbiasa ketika emang kita sudah meninggalkan bulan Ramadan. Oh, jadi artinya ketika dilihat dari secara perspektif secara umum itu saum itu akan menimbulkan kesolehan yang bermacam-macam, tergantung dari dilihat dari sudut pandang. Betul. Untuk itu sepertinya ini sangat asik nih Kang Haji. Ya. Pasti Kang Haji punyalah pertanyaan yang ada di dalam hati ingin ditanyakan pada Ustadz. Silakan Ustadz, Kang Haji. Betul, terima kasih Wajima, Ustadz Amin. Mungkin ini saya ada satu pertanyaan yang biasa-biasa ringan lah. Apakah langkah-langkah yang mesti kita lakukan dalam membangun kepekaan sosial di dalam bulan Ramadan? Nah, kan tadi di awal sudah disampaikan bahwa tujuan ibadah saum ini selain membentuk kesolehan individual, ada juga pendidikan yang kita dapatkan dalam momentum Ramadan ini adalah kesolehan sosial. Nah, bagaimana kita agar bukan hanya kesolehan individual saja, tetapi kesolehan sosial pun ini menjadi sesuatu yang terbentuk kepada kita, terlebih lagi ketika emang kita sudah meninggalkan bulan Ramadan, kan begitu.
contoh-contoh atau aktivitas-aktivitas rutin, contoh tadi saya sudah sampaikan. Nabi atau ketika Nabi mengatakan pahala orang yang saum dengan orang yang memberikan takjil itu kan sama, atau orang yang memberikan takjil atau memberikan orang berbuka sama, itu memberikan langkah kepada kita. Yang pertama untuk membangun itu pertama adalah berbagi, kan itu. Apalagi di tengah situasi pandemi ini. Iya. Wah, Betul. jadi masalah pandemi ini tidak bicara masalah tua, miskin, muda, atau siapapun. Itu akan kena dampak sosial ataupun dampak ekonomi. Nah, di tengah pandemi seperti ini, tuntutan aktivitas kegiatan sosial kita di bulan Ramadan ini semakin tertuntut juga agar sama-sama bisa membantu orang yang lebih kekurangan dari kita. Karena ketika kita membantu bukan berarti kita merasa lebih prinsipnya, tetapi kita merasa bahwa yakin bahwa membantu orang lain itu adalah sebuah kebaikan, terlepas kita dalam keadaan kaya ataupun tidak kaya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mesti seperti itu? Tadi saya sampaikan, tujuan ibadah saum itu kan la'alakum tatakun. Betul, ya. Takwa itu bagaimana, kan gitu. Jadi kalau Kang Haji ataupun Pak Haji mengumpulkan ayat-ayat atau hadis-hadis tentang takwa, kita iya. Tentang takwa sebagai tujuan daripada ibadah saum kan beragam. Contoh begini, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat awal, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu atau Alkitab itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu disebutkan atau dijelaskan oleh ayat setelahnya. Alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakat. Kan begitu? Iya. Itu dalam awal Al-Baqarah. Dalam ayat yang lain, dalam Ali Imran beda lagi. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang yang menginfakkan harta dalam keadaan susah ataupun senang. Beda lagi kan? Nah, iya. Acuan inilah yang menjadi dasar bahwa berinfak itu tidak menunggu kaya. Tetapi anjurannya itu orang bertakwa itu ketika kita bahagia, ketika kita sedih, kita kaya ataupun miskin, tanda kita orang yang bertakwa itu adalah menyisihkan atau bersedekah. Nah, langkahnya itu selain yang tadi, langkah yang kedua adalah kita memiliki prinsip bahwa berbagi itu di bulan Ramadan itu selain kita yakin bahwa semuanya berlipat secara pahala, kita yakin bahwa tujuan ibadah saum ini adalah la'alakum tatakun, dan memiliki nilai dimensi sosialnya adalah kita berbagi ketika emang kita senang ataupun tidak, atau bahagia ataupun sedang tidak, sedang kaya ataupun tidak, ditambah lagi sedang dalam kondisi pandemi saat ini, kan begitu? Iya. Itu mungkin kurang lebih. Iya. Kalau kita bicara tentang sosial, tadi sudah dijelaskan kesalehan sosial yang kalau kita tinjau dari dimensi itu. Kalau bicara sosial tentu saja selalu dikait-kaitan sosial ekonomi, sehingga di organisasi-organisasi kita di Persis di tingkat bawah itu biasanya sosial digabung dengan ekonomi menjadi sosek. Tadi sudah dijelaskan tentang kesalehan sosial dilihat dari dimensi yang di sudut pandang yang itu. Kemudian untuk ekonominya tolong Ustadz jelaskan supaya lebih jelas lagi, karena kalau kita bicara ekonomi biasanya selalu timbul pikiran kita ekonomi itu ya dagang gitulah ya. Tapi kalau di sini di dimensi yang Ustadz sebut itu kesalehan ekonomi itu seperti apa, Ustadz? Jadi selain tadi kita melihat bahwa ibadah saum itu mengajarkan atau mendidik kita menjadi orang yang soleh secara individual, sosial. Masihkah ada lagi tadi saya sampaikan yang multidimensi yang akan berdampak kepada berbagai sektor. Di antaranya adalah akan membangun juga kesalehan ekonomi. Apa pendidikannya atau hikmahnya bahwa ibadah saum Ramadan ini akan membentuk kesalehan ekonomi? Buktinya, ketika kita melaksanakan ibadah saum Ramadan, kita sahur sampai maghrib berbuka itu
secara tidak langsung kita itu diedukasi, dididik, dilatih atau tarbiyah. Bagaimana pola makan, pola konsumsi kita ataupun yang lainnya itu semua seimbang, ada aturannya. Dan secara tidak langsung kita pun dididik agar tidak menjadi orang yang sifatnya itu konsumtif. Apa konsumtif itu? Orang yang meletakkan letak kebahagiaan itu di dalam perut atau tergantung kepada apa yang dimakan. Kan kita ketika kita anak-anak ngabuberang, ngabuburit kan segala teh dikumpulkeun nyawanya. Iya. Ieu kolak, ieu puding, Sekarang pun masih. ayeuna ge keneh kasarna kan Ya, gitu. karena begitu. Dikumpul-kumpul. Namun ketika sudah berbuka, gorengan 2, kurma 3, cai herang, ketika sudah dimakan kenyang. Iya. Nah, ibadah Ramadan ini mendidik kepada kita agar kita menjadi orang yang secara ekonomi juga soleh. Soleh itu adalah bagaimana kita teratur dari awal subuh atau dari sahur sampai ke maghrib itu kan semua teratur. Agar kita tidak terjebak kepada pola hidup konsumtif. Artinya yang meletakkan kebahagiaan apa yang dimakan. Kalau kita meletakkan kebahagiaan pada posisi itu, tidak jauh bedanya pelaksanaan ibadah saum kita itu sama seperti anak-anak. Anu mindah ke nungkue jam makan, padahal kan nilai pendidikannya tidak memindahkan jam makan saja. Memindahkan doang. Kan kalau seperti itu kan hanya memindahkan jam makan, kan begitu. Terus beres maghrib blok kan tidak seperti itu, kan begitu, kan gitu. Nah, itulah edukasi kesalehan ekonomi sehingga kita memandang aktivitas Ramadan ini, oh ternyata Allah memberikan edukasi, memberikan pelajaran bahwa kita itu diatur secara untuk konsumtif ataupun ekonomi. Terakhir, ketika akan lebaran, kan biasa orang mah sagala diayakeun. Iya. Dimimiti kacang, Ya. kue, lontong, baju baru. kopiah, sendal. Nah, Komplit teh banyak. komplit Semua teh aya diadakan. nama kan gitu, semua diadakan. Nah, sebetulnya ibadah itu mengajarkan kita tidak terjebak kepada sifatnya konsumtif. Kebutuhan makan itu adalah basic need, artinya kebutuhan dasar. Itu harus kita makan, minum, tetapi tidak terjebak kepada pola hidup konsumtif yang meletakkan bahwa kebahagiaan atau kebutuhan makan adalah yang utama. Begitulah kurang lebih Kang Haji, kita disadarkan pada bulan Ramadan ini, kan begitu. Ramadan. Jadi Disadarkan. jangan karena bulan Ramadan ya segala mak tadi ya cuma memindahkan buka makan saja. Iya, memindahkan Iya. jam makan, kan begitu. Terima kasih Ustaz. Mungkin dari Kang Haji masih penasaran apa enggak? Ustaz begini, mungkin kalau di hari-hari biasa, ya kita kan 11 bulan ya, Nah. di hari-hari biasa, tiap hari segala macam kan kita makan kan. Kita tidak merasakan lapar, karena sebelum apa kita makan, minum. Tapi saat tarbiyah di bulan suci Ramadan kan, kita juga merasakan lapar dahaga yang mesti ditahan sampai maghrib gitu kan. Nggak bisa karena lapar, kurang buka gitu kan, nggak bisa kan. Mungkin dari sana kan ada tarbiyah ya bahwa dari orang-orang yang besar kita yang merasa yang setiap hari gitu kan, setiap hari kekurangan yang pagi makan mungkin sampai besok paginya lagi atau malamnya tidak bisa makan karena tidak ada makanan. Ya, betul. Karena kebutuhan itu nanti di bulan suci Ramadan kita dilatih untuk itu kepekaannya mungkin ya. Gitu kan. Saya rasa memang ini sangat luar biasa Ustadz gitu kan untuk pelajaran buat kita. Mungkin gitu wajimat. Iya. Silakan ditambahkan lagi ya. Oh iya, mungkin ya kalau secara tadi dilihat dari dimensi yang kesolehan ekonomi, sosial, terus individual, kolektif sosial dan sebagainya, ada satu yang ingin saya tanyakan. Ini yang terakhir ya, yang terakhir. Jadi artinya gini, di tahun-tahun ini adalah orang sebut tahun politik lah. Ya. Apakah karena tadi Ustadz menyebut kesalahan multidimensi, berarti dari dimensi politik pun ada di situ? Ya. Kira-kira singkat saja Ustadz, apa memang ada nanti menimbulkan atau menjadikan saum itu menjadi kesalehan politik? Sebagaimana kuncinya itu kan begini.
kita yakin bahwa segala ibadah itu memiliki hikmah, memiliki dampak kegunaan. Terlepas hikmah atau kegunaan itu kita taunya sekarang ataupun nanti, kan itu kuncinya, kan begitu. Nah, termasuk yang tadi disampaikan, apakah Ramadan ini akan juga membentuk ekosistem baru ketika emang ini sudah kita lakukan, akankah berdampak juga kepada wilayah politik? Saya yakin bahwa semua prinsip ibadah itu memiliki dampak positif, termasuk kepada sifatnya kesalehan politik. Nah, ibadah saum ini pun menyadarkan kita semua, terlebih lagi kepada semua pemimpin. Pemimpin, apakah itu pemimpin organisasi Islam, apakah organisasi yang lainnya, atau lebih lagi kepada pemerintahan, kan begitu. Semua ini akan memberikan dampak positif, saya kira. Ibadah Ramadan yang kita lakukan, atau saum Ramadan yang kita lakukan, yang kurang lebih sekitar 14 jam saum kita lakukan, di sana kan banyak edukasi. Bagaimana kita dianjurkan untuk menghindari perbuatan-perbuatan tercela. Apa perbuatan-perbuatan tercela itu? Seperti berdusta, kan gitu, atau berbohong, atau mengkhianati, kan begitu. Itu kan itu aktivitas-aktivitas yang harus dihindari. Bukan berarti di luar bulan Ramadan dibolehkan, bukan. Itu harus lebih dihindari. Nah, ini nilai edukasi bagi kita semua untuk pemimpin, apakah pemimpin bangsa, pemimpin pemerintah, atau pemimpin organisasi, kita diingatkan kembali bahwa kejujuran, komitmen, ataupun hal-hal positif akhlak karimah itu sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini. Terakhir, ingin saya sampaikan. Kan kunci ibadah saum itu la'alakum tatakun. Tadi saya sudah sampaikan. Tatakun di awal Al-Baqarah dengan Al-Ma'un kan seperti itu. Jadi kalau kita bedah semua ayat tentang takwa itu menggunakan Mu'jam Fahros atau Fathur Rahman itu sangat banyak. Terakhir, karena hubungan dengan pertanyaan terakhir, saya lupa lagi, saya nggak salah di surat A'raf atau Anfal. Allah menegaskan, Lau anna ahlal qura lapatahna barakatam Kalau anna ahlal qura amanu wa taqau. Sekiranya penduduk suatu negara itu beriman dan bertakwa, lafatahna barakatam minas sama'i wal ard, akan dibukakan pintu keberkahan di langit dan di bumi. Kuncinya tetap at-taqau. Takwa. Nah, jadi artinya dalam konteks kenegaraan atau politik pun sama. Ini dalam ruang yang lebih luas, kenegaraan, kuncinya bertakwa. Akan dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Hujan akan jadi berkah, tidak akan jadi musibah ketika emang kuncinya takwa. Yang 5, kesolehan tadi, kan gitu outputnya ke sana. Ya, terima kasih Ustadz. Sebetulnya ini masih banyak yang ingin kita tanyakan itu, karena asik ini kita ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang kali ini, tapi waktu juga lah yang memisahkan kita untuk sementara. Tapi nanti satu saat kita panggil lagi, bisa kan Ustadz? Insya Allah. Iya, terima kasih. To be continue. Terima kasih sahabat Persis Jabar. Demikian bincang-bincang kali ini. Kalau nanti kalau kita syutingnya, biar penonton juga enak, kita nanti sambil ada tajil, kan begitu. Oh iya. Syutingnya tidak siang, kan begitu. Iya. Terima kasih. Itu saja sahabat Persis Jabar, apa yang telah kita bincangkan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para teman-teman sekalian sahabat Persis Jabar, dan kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.